Dan di situ ada satu kata-kata. Daud bilang ke Tuhan, dia doa, dia bilang gini, Tuhan, maaf, aku telah menukar kepercayaanku terhadap Engkau dengan statistik. Jadi momen-momen gue mungkin ketika gue bikin film Sui Susanti, ketika gue cabut dari Indonesian Idol, ketika gue bikin film Glenn Fredly, itu momen-momen besar di hidup gue yang harus banget didoakan dulu gitu. Apakah emang ini gerakan dari Tuhan atau bukan? Iya. Tapi memang, iya. Baru gue mau tahu, tanyain tuh tadi tuh, lu udah jawab bahwa gue mau tahu membedakan suara Tuhan sama evil atau demon gitu. Karena kan ini nggak gampang ya. Dan apa ya, buat gue ketika suara demon tuh ya bener kata lu bilang, ada rasa worry, ada rasa mungkin insecure, ada rasa anxiety, ada rasa kayak ego di situ, ego. Nah, itu sih salah satu. Tapi ini kan selalu terulang, maksudnya suara Tuhan dan suara setan itu selalu terulang. Nah, bagaimana lu akhirnya bisa mengadaptasi bahwa lebih cepat lagi untuk ini setan nih, Tuhan. Itu gimana caranya? Gua langsung berdoa ya, maksudnya. Dan doa gue bukan tiba-tiba gue yang kayak keluar, gue di atas ojek pun gue bisa berdoa. Gue lagi nongkrong sama teman, mereka lagi ngobrol dan lain-lain, tiba-tiba gue kesentuh sesuatu, kepikiran sesuatu, Tuhan bukan ya? Dan ya itu ada sebuah momen itu sih, dimana gue kayak ngobrol dan Tuhan akan nge-confirm, biasanya kayak gitu. Dan kepikiran, biasanya gue catat, abis itu gue tanya sama istri gue, kita doain bareng, oh iya ini beneran dari Tuhan nih. Kayak wow, gitu. itu sih ini banget. Gue biasa nanya ini ke semua bintang tamu. Utama ke bintang tamu laki-laki. Karena buat gue, interesting. Menakutkan nih pertanyaannya. Karena buat gue, ini bukan memalukan, tetapi ini hal yang wajar. Kita kan 2024 ya? Ya kan? Berapa bulan lagi kita mau 2025, right? Berarti kurang lebih setengah tahun lebih ya sekarang. Bener ya? Mau ke 2025 ya? Enggak bro, cuma bulan depan. Iya, bulan depan ya, sorry. Bulan depan lah. Di 2024 ini, udah nangis berapa kali? Udah nangis berapa kali? Sering banget. Gue sering banget. Gue kayak, tapi tergantung ya, nangisnya itu nangis seperti apa gitu. Nangis ketika gue menyembah Tuhan, atau nangis sedih karena gue ngerasa bersalah sama anak gue misalnya, atau nangis karena gue lagi tegang-tegangan sama istri gue misalnya. Banyak banget. Momen yang mana yang lo pengen tahu? Nangis karena apa? Oke, pertama adalah karena gue yakin lu seorang bapak. Anak lu apa? Cowok? Cewek yang pertama, cowok yang kedua. Biasa seorang bapak biasa dekatnya sama anak perempuan, right? Nah, momen apa sih yang bikin lu bisa nangis sama anak lu? Kalau sama anak perempuan, actually the funny thing is dia lagi preteen-nya, dia umur 12, jadi gue yang kayak lagi agak aneh nih hubungan kita gitu ya. Tapi gue inget kalau misalnya, tapi ini bukan tahun ini sih, ini tahun lalu. Iya, tahun lalu sebelum dia umur 11 tahun. Di bulan Agustus gue bawa dia ke Paris. Dan abis itu kita jadi gini, karena gue pernah baca buku, pokoknya ketika anak berumur 10 tahun, bokapnya ngajak anak ceweknya untuk ke tempat manapun yang dia mau, gitu. Dan kebetulan anak gue yang cewek itu memilih Paris. Ya udah, akhirnya gue bilang let's go. Cuma kita berdua, daddy and daughter trip. Ketika dia umur 10 tahun. Nanti anak cowok gue ketika dia umur 10 tahun, nyokapnya yang ajak dia untuk pergi ke mana aja yang dia mau. Sejauh ini Arab Saudi. Gue nggak ngerti kenapa dia pilih Arab Saudi, tapi nggak apa-apa. Wow. Nah, gue mikir ya kenapa ya gitu. Ngerti. Kayaknya dia lagi pernah di pesawat gitu di Qatar gitu misalnya, habis itu ngelihat video promonya, kayaknya seru banget. Akhirnya dia pengen pergi ke situ gitu, ke Doha gitu misalnya. Wow. Nah, but anyway,
gua ke Paris, dan pas di Paris itu sama anak gua ngegendong dia, dan kita duduk sambil gue gendong, habis itu gue ketawa, dia yang kayak, oh I'm your baby daddy, oh ya, habis itu gue bercandain kayak gitu. Nah, at that moment itu gue kayak tahu ini terakhir kali ini gue bisa ngegendong dia seperti bayi seperti ini gitu. Karena setelah ini dia bakal preteen. Ya bener, dia umur 12 tahun. Udah mau masuk ke teenager, umur 13 tahun udah teenager. Aneh banget kalau misalnya gue masih gendong dia seperti bayi. Setuju. Jadi that was the last moment, dan di situ gue nangis. Dan ini juga nggak bisa dipungkiri bahwa mungkin usia dia udah mulai suka sama lawan jenis. Gue nggak tahu. Nggak, kalau misalnya kayak gitu, perasaan lu gimana? Ya, itu sesuatu hal yang gak mudah loh. Tiba-tiba ya nggak usah ngomongin dia mau merit deh. Tiba-tiba ngenalin ke lu, Pap, ini pacar gue nih gitu. Itu rasanya gimana? Lu ada perasaan ngebayang kayak gitu nggak sih? Pram, ini pertanyaan lu bagus banget karena ini pertama kalinya orang nanya gini ke gue sih. And for some reason, gue percaya dia bisa jaga diri dia. Oke, wow. Gue sama Viola udah taruh fondasi yang begitu kuat di dalam hidup dia. Sehingga kalau misalnya dia pacaran pun, gue percaya sepenuh 100% sama dia. You know, dia akan melakukan terbaik. Maybe she will make mistakes, tapi gue tahu dari fondasi yang udah kita taruh di hati dia, mistakes-nya pun juga mungkin akan terjaga lah, nggak nyampe parah banget gitu misalnya. Jadi maksud gue nggak tahu kenapa, dan gue juga percaya sebagai orang tua ada hal-hal yang mungkin nggak bisa gue kontrol, tapi gue tahu Tuhan itu always in control. Jadi gue tahu juga rasa cinta Tuhan terhadap dia itu jauh melebihi rasa cinta gue terhadap dia. Jadi ketika gue udah punya that truth gitu ya, kebenaran itu, gue udah percaya itu semua, gue yakin sih kayak dia akan bisa menjaga diri sih. Wow. Dan you know, 2 bulan terakhir ini Viola lagi ke Itali. Jadi gara-gara bokap dia itu dia itu adalah setengah Itali dan setengah Jerman. Bokapnya orang Itali soalnya. Nah, jadi dia lagi ke Itali, ada sebuah urusan yang harus diurusin. Jadi selama 2 bulan itu gua sama anak-anak cuma berdua. Nah, kebanyakan orang itu ngelihat gua, Nil, lu ngurusin anak sendirian. Ada mbak lah. Enggak, tapi beneran deh. Ini laki gua nggak mungkin bisa seperti ini gitu kan. Lu sebagai seorang laki-laki dan sibuk gitu ya, punya banyak kerjaan, tapi lu masih bisa ngurusin 2 anak gitu kan, anak umur 12 tahun sama 8 tahun. Kok lu bisa sih, Nil? Gue mikir banget jawabannya gitu ya. Ini pertanyaan bagus banget ya. Kok gue bisa ya? Tuhan yang memampukan. Enggak lah. Akhirnya gue dapet jawabannya, Pram. Apa tuh? Anak-anak gue luar biasa. Anak-anak gue luar biasa banget. Jadi, karena anak-anak gue luar biasa banget, nggak sulit buat gue untuk ngurusin mereka berdua. Dan ketika kita merasa bahwa bukan kita yang mengerjakan, tapi adalah Tuhan, itu jauh lebih ringan, right? Jauh. Dan maksud gue, anak-anak gue ini tumbuh sebagai manusia-manusia yang bertanggung jawab, mandiri. Itu juga karena ajaran Viola banget, sehingga memudahkan gue banget untuk ngejagain mereka ketika Viola lagi nggak ada gitu. Setuju. Jadi kayak gila, I have so much fun sama mereka. Gue ngajak mereka liburan ke Bandung kemarin itu, ke Bobo Cabin. Gue ngajak mereka pergi ke Perth juga. Maksudnya udah mereka bisa ngejaga diri mereka sendiri gitu. Ketika gue minta mereka tolong sikat gigi, kita bentar lagi tidur, mereka langsung sikat gigi dan mereka ganti piyama dan lain-lain. Jadi kayak iya, lebih dimudahkan sih. Mereka itu adalah hadiah terbaik dari Tuhan buat kita. Dan menurut gue, they're amazing kids. Jadi gue benar-benar kayak ketika lu nanya apakah gue khawatir anak gue nanti bakal pacaran dan lain-lain, gue yang kayak, no, it's okay. You know, dia bisa menjaga diri dia sendiri kok. Dan next stage adalah belajar untuk melepaskan dan mengikhlaskan, right? That's what parenting is all about. The art of letting go. Dan itu memang nggak bisa tiba-tiba langsung, pasti belajar sampai dari sekarang, right? Betul.
betul. Berapa banyak orang tua yang masih ikut campur sama pernikahan anaknya. Iya, iya, iya. Dan orang tua itu adalah alasan kedua terbesar Setuju. dari perceraian. Iya, setuju. Salah satunya ya, ya, ya. Nah, gue pernah dengar, gue lupa lu ngomong saya di dan tangga kamu juga deh. Waktu itu gue nggak tahu anak pertama lu, anak kedua lu yang mau masukin sekolah internasional, yang dimana Anak pertama. itu ada toilet 3, ini ya, laki-laki, perempuan, sama yang satu lagi. Gender neutral. Nah, itu gimana tuh? Jadi gini, kalau misalnya unisex itu kayaknya udah biasa banget. Setuju. Ya kan? Atau enggak ada whatever lah gitu ya. Tapi untuk kali ini kasusnya adalah gender neutral. Dan ini sebuah kata yang menurut gue lagi dinormalisasikan banget sama yang namanya woke agenda. Ada sebuah agenda yang pengen menormalisasikan banget. Kemarin gue baru ngeliat satu fotonya Shawn Mendes. Shawn Mendes sekarang udah udah kayak gitu. Dan gue yang kayak, loh, kok jadi kayak gini sekarang gitu kan. Nah, ternyata nih emang ini adalah sebuah agenda yang pengen dinormalisasikan melalui budaya pop culture gitu. Supaya anak-anak Gen Z itu sudah ya biasalah. Gender fluid atau gender neutral itu adalah sebuah pernyataan untuk ngasih tahu gue nggak mau diklasifikasi sebagai laki atau perempuan. Excuse me. Gue nggak mau diklasifikasi sebagai laki atau perempuan. Gue maunya netral. Nah, ini menurut gue bahaya banget. Setuju. Karena gue percaya banget kalau di Alkitab Tuhan menciptakan pria dan wanita, laki-laki dan perempuan. Memang di semua agama kita diciptakan memang dua jenis itu doang. Exactly. Nah, jadi ketika ada gender neutral, belum lagi nanti ada banyak turunnya banget ya, ada kayaknya 93 or something. Dan itu budaya dari luar, right? Dari luar, exactly. Nah itu, dan gue nggak tahu ya, tapi ini just feeling ya. Karena kalau gue lihat, kayaknya walaupun nggak semuanya, tapi rata-rata international school, maksudnya nggak semuanya, tapi beberapa international school kayaknya mulai menggeneralisasi kayak misalnya laki, perempuan, tengah-tengah gitu. Kalau gue bilang tengah-tengah apa ya? Order kali atau apa ya namanya ya. Nah itu kayaknya udah mulai banyak ya sekarang. Gue nggak tahu. Cuman maksud gue kebetulan di satu international school yang gue datengin itu mereka ada si gender neutral. Langsung lu tarik anak lu untuk tidak karena kita sebenarnya datang situ untuk ini aja sih, untuk ngecek aja mau apa sih, survei sekolah gitu kan. Ya, abis itu gue ngobrol sama perwakilannya dan bener perwakilannya itu dia ngomong tentang 3 hal tersebut gitu. Gue nanya, kalau misalnya ada seorang anak yang dia ya secara identitas lagi krisis identitas gitu dia nggak tahu, dia curious dan lain-lain gitu kan. Apa yang akan kalian katakan ke anak tersebut gitu? Bagaimana pendapat kalian soal LGBTQ ini yang lagi marak gitu kan? Nah akhirnya si representatif dari sekolah tersebut bilang, well, pertama kita nggak akan pernah bilang sama mereka apa yang benar apa yang salah gitu. Yang kedua, kita justru akan mengencourage mereka supaya mereka lebih dalemin lagi curiosity tersebut gitu. Siapa tahu aja ini akan memberikan mereka kebahagiaan. Yang ketiga, apapun yang si anak ini curhatin ke counselor dari sekolah ini, itu adalah rahasia anak ini. Kita akan respect banget privasi anak ini, kita nggak akan share ini ke orang tuanya. Thank you. Nah tapi gue masih timur banget berarti. Iya. Nah dengan itu gue juga penasaran juga nih bang, sama lu. Lu itu seeksplorasi apa sih tentang spiritual ini? Kayaknya gue lihat lu sangat eksplorasi banget tentang hubungan dengan Tuhan, tentang spiritual. Soalnya karena kan apalagi konten lu kan tentang spiritual ya. Sorry, definisi eksplorasi itu apa ya? Definisi buat gue adalah ya kayak lu bilang tadi, kita itu tidak menelan mentah-mentah apa yang mungkin pemuka agama kasih, apapun itu ya, mungkin orang lain dan sebagainya gitu. Tapi kita mencari itu dalam diri kita sendiri gitu, Mas Teo. Gak pernah. Eksplorasi gue gak pernah. Eksplorasi atau ngulik itu gue benar-benar gak pernah. Berteman ya. Oke. Tapi eksplorasi gue gak pernah. Ya. Wow, keren banget. Dan aduh, Bang,
thank you banget dan Bang ada Oh ya, oke. Nggak, bener-bener Gue pikir ada follow up question ya. thank you banget dan Gue udah nungguin nih. ya, Apa ditanyain nih. thank you banget karena jujur sih ternyata ngobrol sama lu menyenangkan dan gue udah ngebayangin gitu ya. Dan sebenarnya ketika gue mau syuting hari ini, gue nggak tidur dari kemarin. Ah, come on, jangan dong, jangan gitu. Gue nggak tidur. Gue nggak tahu kenapa ketika gue ngelakuin sesuatu gitu ya, podcast sama siapapun, either itu sama tukang Grab, gue pernah podcast sama tukang Grab, gue nggak bisa tidur. Oh, wow. Karena buat gue kayak gue nggak ngerasa gue itu bagus dan gue nggak ngerasa gue itu hebat. Problemnya ada seperti itu. Jadi sehingga kayak misalnya gini. Tau gak sih kadang-kadang kita ngalamin gak sih ketika kayak tadi gue nanya sesuatu sama lu nggak ngerti pasti gue apa, dan itu kan salah satu yang kita sebagai host juga mikir kan, kayak kalau gue ngomong A ngerti nggak nih orang dan sebagainya, dan itu salah satu yang apa ya, mungkin lu juga pasti ngalamin kan, kayak wah ini kayak susah banget nih ngomong kayak gini. Biasanya gue stop kameranya, habis itu gue bilang, bentar. Oke, gue coba struktur dulu pertanyaan gue, atau gue akan diskusin sama dia. Gue sebenarnya pengen nanya ini dan gue expect jawaban lo ini. Menurut lo bla 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 bla. Gue gituin. Jadi itu behind the scene banget gitu. Itu editingnya seperti itu sih. Cuman lo sangat profesional sampai lo nggak stopin kamera. Karena gue ngerasa kayak apapun yang terjadi, gitu ya. Apapun terjadi, kalau memang gue jelek ya gue jelek. Kalau bintang tamunya salah ngomong ya salah ngomong gitu. Toh juga bisa diedit kok. Zaman sekarang bisa diedit juga. Nggak pusing gitu maksudnya kan. Dan thanks for waktunya. Kalau biasa gue thanks for coming. Ini saya tempat lu. Gue nggak mungkin thanks for coming. Ini bukan tempat gue. Iya. Dan padahal gue ngerasa ini tempatnya Pram. Mungkin karena di Magician kali aja. Iya. Buat teman-teman kalau suka banget dengan obrolan gue sama Daniel Mananta ini dan bisa mendapatkan insight yang dalam buat kalian, jangan lupa like, comment, subscribe, dan di bawah tuh kalau Daniel bilang ada super thanks, kalau gue bilang the big love, karena love abis itu S, gue ngomong ya gitu loh. Dan kalian boleh ngasih donasi berapapun, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time, bye bye. Show him some love.